Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anakku semuanya, silakan berdiri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sekarang coba perhatikan, apakah ada sampah di sekeliling kita? Jika ditemukan, silakan diambil, dibuang ke tempatnya. Rapikan baju. Meja yang belum rapi, silakan dirapikan. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman sabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selanjutnya kita bertadarus secara bersama-sama. Mari kita membaca ayat kursi. Mulai. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena Allah lah sang pengabul doa. Tempat kita meminta, karena itu kita meminta kepada Allah. Semoga Allah merahmati setiap aktivitas yang akan kita kerjakan. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Azli. Ibu akan menayangkan sebuah video, namun kamu nanti harus mencermati apa isi dari video tersebut. Kemudian, apa kesimpulan dari tayangan video dan hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Kisah Ibnu Hajar si anak batu yang menjadi ulama besar. Saat beliau masih belajar di sebuah madrasah, ia terkenal sebagai murid yang rajin. Namun ia juga dikenal sebagai murid yang bodoh, selalu tertinggal jauh dari teman-temannya. Bahkan sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolahnya. Membuatnya patah semangat dan frustasi. Beliau pun memutuskan untuk pulang meninggalkan sekolahnya. Di tengah perjalanan pulang, dalam kegundahan hatinya meninggalkan sekolahnya, hujan pun turun dengan sangat lebatnya, memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Ia pun terkejut. Beliau pun bergumam dalam hati, sungguh sebuah keajaiban. Melihat kejadian itu, beliau pun merenung. Bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan setetes air? Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh, lalu beliau kembali ke sekolah. Sejak saat itu perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Apa pesan yang terdapat dari tayangan video tadi? Silakan.
Ya, silakan. Selalu bersungguh-sungguh dan memiliki semangat yang tinggi dalam berilmu. Bagus. Tanpa rasa putus asa sedikit pun. Bagus. Siapa lagi? Silakan. Pesan yang terdapat dari video tadi adalah kita tidak boleh menyerah dengan kondisi kita. Kita harus tetap berusaha. Kenapa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Karena sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kamu beberapa pertanyaan. Yang pertama, masih ingat materi minggu lalu, pekan lalu? Kondisi masyarakat sebelum hijrah. Kondisi masyarakat Madinah sebelum hijrah. Bagus. Tepuk tangan untuk jawaban teman kita. Baik, sekarang kita main game kembali dengan menjawab kuisis yang linknya tertera di depan. Beruntunglah bila hati mengenal Allah, beruntunglah bila diri merindu Allah, beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Pretest kita sudah selesai dan nilai kamu sudah masuk ke email Bu. Hasilnya lumayan bagus. Sekarang kita masuk lagi tujuan pembelajaran. Setiap yang akan kita lakukan pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan materi ini. Ada nanti tujuan yang harus kamu capai. Ada target yang harus kamu capai setelah kita mempelajari materi ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis misi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Allah cinta pada orang berzikir. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kamu capai setelah pembelajaran ini. Selanjutnya, Bu akan membagi kamu ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, 4 orang depan. Kelompok kedua, 3 belakang. Kelompok ketiga, lurus. Kelompok 4 dari depan lurus belakang. Sekarang silahkan duduk per kelompok sesuai posisinya seperti yang sudah Ibu tulis di depan. Mulai dari Oke anak-anak Ibu, sekarang kita masuk ke langkah pertama, yaitu orientasi masalah. Silahkan kamu perhatikan video ini, kemudian kamu cermati masalah-masalah yang terdapat di dalamnya. Kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Oke, bisa jelas terlihat video tadi nak? Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua. Kamu akan mengerjakan tugas per kelompok. Kelompok 1, misi ketauhidan Nabi Muhammad di Madinah. Kelompok 1. Kelompok 2. Apa hikmah dan ibrah yang dapat diambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Langkah-langkah kerjanya juga sudah ada pada LKPD. Bagikan. Sekarang silahkan lakukan penyelidikan. Waktu Ibu berikan selama 15 menit. Silahkan.
yaitu mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Sementara kelompok yang sedang tampil, kelompok yang lain memperhatikan, karena nanti akan ada pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Kepada kelompok 1 kita persilakan untuk menampilkan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang misi ketauhidan Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan. Beruntunglah bila hati mengenal Allah, beruntunglah bila diri merindu Allah, beruntunglah bila jiwa berharap Allah, beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Semua makhluk kan memuja Allah, bersujudlah semesta raya kepada Allah, takkan ada perbedaan. Tangan untuk semua kelompok. Dari penampilan diskusi kita tadi, kira-kira apa kesimpulan materi kita hari ini? Ya, baik, yang dapat kami simpulkan dari materi membangun manusia mulia, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan agar perasaan salah tidak boleh dengan cara kekerasan, harus dengan cara yang adil dan beradab, dan selalu bekerja keras, dan orang kuat harus mengasihi orang lemah. Materi kita hari ini adalah tentang misi Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama tentang ketauhidan kepada Allah. Nabi mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, menyempurnakan akhlak manusia. Karena kota Madinah sebelum Islam itu masyarakatnya jahiliyah. Mereka tidak berpegang pada agama Allah. Terakhir, memberi kabar kepada orang-orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan surga, dan bagi yang lalai akan mendapatkan neraka. Perlu kita evaluasi kegiatan kita pada hari ini. Kira-kira ada kendala dalam kegiatan pembelajaran kita? Tidak, Bu. Siap, nak? Ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Selanjutnya, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kamu memahami materi kita pada hari ini, dan kita akan melaksanakan post-test. Sekarang silakan keluarkan HP-nya untuk main game kembali. Silahkan akses link yang tertera di depan dan kerjakan post-test kita. Dimulai dari sekarang. Ibu beri kamu waktu 5 menit. Allah cinta pada orang berzikir, Allah cinta pada orang berfikir. Sudah? Post-test kita sudah selesai. Silakan simpan kembali HP-nya, dan nilainya sudah masuk ke email Ibu. Alhamdulillah, nilainya bagus. Untuk materi kita pekan depan, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.